Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Salimah, jumpa lagi dengan Nurul Fitrati di Beranda Salimah KOB dalam segmen How to Be. Kali ini kita akan membahas How to Be Writer. Jadi buat sahabat Salimah semua yang berminat menjadi penulis, jangan kemana-mana, stay tune. Sahabat Salimah, seringkali sebagai pemula kita merasa bingung untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk menjadi seorang penulis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menjadi seorang penulis pemula. Yang pertama adalah banyak membaca buku. Karena dengan banyak membaca buku, kita akan menambah ilmu pengetahuan dan perbendaharaan kata. Sehingga itu semua akan memancing ide-ide kreatif di kepala kita yang akan dijadikan sebagai ide penulisan kita kelak. Selain itu, dengan banyak membaca buku dari penulis-penulis profesional, kita bisa melihat bagaimana gaya kepenulisan mereka. Itu juga akan menambah hasanah pengetahuan kita tentang kepenulisan. Kita bisa aja kok mencontoh untuk sementara gaya kepenulisan mereka atau gaya kepenulisan penulis favorit kita. Sampai akhirnya nanti lambat laun kita akan menemukan gaya kepenulisan kita sendiri. Yang kedua adalah mencoba untuk berlatih. Setelah kita banyak membaca buku, setelah kepala kita penuh dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan perbendaharaan kata, setelah informasi begitu banyak mengisi rongga-rongga di kepala kita, maka mulailah untuk menuangkan ke dalam bentuk tulisan. Gak perlu ragu dan gak perlu takut. Tulisannya bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk status FB, Twitter, blog, atau mungkin jurnal harian, gak masalah. Kuncinya adalah berani dulu untuk menulis. Jangan banyak berpikir takut salah, takut gak bagus, takut jelek, takut dikritik. Hilangkan semua pikiran-pikiran seperti itu. Karena kalau kita dihantui dengan banyak ketakutan, maka kita tidak akan pernah memulai untuk menulis. Jadi mulai saja menulis. Menulis dan menulis. Yang ketiga adalah disiplin dan konsisten. Jadi ketika kita sudah memulai untuk menulis, maka jangan menulis cuma sehari lalu besoknya nggak menulis, lalu menulis lagi minggu depan atau bulan depan. Tidak seperti itu. Jadi disiplinkan diri kita untuk menulis setiap hari. Misalnya kita mewajibkan diri kita menulis setiap hari 1 paragraf atau 1 halaman. Dan setiap minggu kita tambah kuantitas tulisan kita. Dari 1 paragraf jadi 2 paragraf, yang tadinya 1 halaman jadi 2 halaman dan seterusnya. Setelah itu konsisten dan kita mulai merasa feel-nya sebagai seorang penulis, kita mudah untuk menuangkan ide-ide kreatif, kalimat-kalimat meluncur begitu saja. Kita gak kesulitan lagi untuk menemukan perbendaharaan kata. Beranikan diri untuk membuat karya. Bisa jadi bikin cerpen, bikin kumpulan cerpen, ikut antologi, atau kalau berani mau langsung novel juga gak apa-apa. Jangan pernah takut. Untuk ide, kita gak usah cari jauh-jauh. Bagi pemula disarankan untuk menjadikan pengalaman pribadi sebagai idenya, sebagai ide kepenulisan. Jadi kita gak perlu observasi panjang kali lebar, karena apa yang kita tulis adalah hal-hal yang sudah kita alami selama hidup kita. Saya punya cerita, buku pertama saya yaitu Si Gokil Masuk Pesantren, itu adalah pengalaman ketika saya berada di pesantren semasa aliyah. 3 tahun saya berada di pesantren, saya tuliskan dan saya tuangkan dari awalnya saya mendaftar sampai akhirnya saya selesai belajar di pesantren tersebut, itu saya tuangkan semua. Jadilah Si Gokil Masuk Pesantren yang diterbitkan oleh Alex Media Kompetindo, Gramedia Group. Itu buku pertama saya. Lalu buku selanjutnya adalah Istri Kutu Kupret, itu pun dari pengalaman pribadi. Jadi ketika saya mengantar sekolah anak saya, karena sekolah anak saya full day, jadi saya harus menunggu dari pagi sampai sore anak saya pulang, saya tunggu di ruang tunggu orang tua murid yang rumahnya jauh-jauh, karena kebetulan rumah saya jauh dari sekolah. Jadi kalau bolak-balik itu wasting time, jadi saya nunggu di situ. Nah selama saya menunggu dari pagi sampai sore,
Saya banyak mendengar ibu-ibu banyak yang berkeluh kesah tentang kelakuan suami mereka. Dan itu saya rekam. Maksudnya bukan saya rekam pakai alat rekaman, tapi saya rekam di kepala saya ketika sampai rumah, saya tuangkan dalam tulisan. 1 tahun saya nunggu anak saya jadi novel Istri Kutu Kupret sebanyak 350 halaman. Itu semua pengalaman pribadi. Jadi kita nggak usah susah-susah observasi ke sana ke sini, pakai aja pengalaman pribadi kita atau hal-hal yang sudah kita alami sendiri. Ini saran untuk penulis pemula. Tapi kalau memang teman-teman semua mau menuliskan sesuatu di luar pengalaman pribadi, sahabat Salimah punya ide sendiri, nggak masalah juga. Tapi jangan lupa untuk observasi dan tentu prosesnya akan lebih sulit. Baik, demikianlah sahabat Salimah yang dirahmati Allah. Tips atau step-step bagaimana caranya menjadi seorang penulis pemula. Semoga manfaat dan tetap ikuti terus Beranda Salimah KOB yang akan memberikan informasi-informasi keren untuk sahabat Salimah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.